Seluruh orang Mekah mengakui kebaikan beliau, kesantunan beliau. Maka ibu beliau pun di saat padusi di zaman jahiliyah itu tidak memiliki harga diri. Dalam sejarah Bapak Ibu berbahagia dikisahkan bahwa bahkan pernikahan pun ada beberapa tipe di zaman itu. Yang paling parah itu pernikahan spontan namanya. Woi, patamu ke rumah kawan malam, rupanya anaknya mampu kopi. Lancar nampak, ada nikah di malam gini. Model itu saja. Bahkan yang paling parahnya, kenapa disebut jahiliyah? Kalau hamil seorang perempuan waktu itu, disuruhnya pikir siapa aja kau lalu sampai model itu. Mulai dari tulis nama cik-cik kira sampai 45 orang. Sudah itu aku laki-laki yang 45 ini disuruh berdiri. Sampai 7 bulan kagak tuh, dia pilih mana nak 7? Enggak mancung itu mas nenek apa anak dengar. Model itu. Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata dari sekian banyak perempuan yang seperti itu, ada perempuan yang menjaga diri. Siapakah beliau? Itulah Aminah. Jadi orang elok, besok itu orang elok. Maka akhirnya lahirlah Rasulullah SAW, walaupun beliau tidak sempat untuk melihat wajah ayah beliau Abdullah, karena sebelum beliau lahir sudah yatim. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ayat yang kita bacakan tadi, ini awak bacakan puluh terjemahannya. Kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 128, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Nabi belum ingin umatnya ini mendapatkan keimanan dan keselamatan. Apa buktinya Bapak Ibu berbahagia? Saking pedulinya Nabi jawab, saking inginnya Nabi kita seluruhnya selamat. Kisah yang barangkali berulang-ulang disampaikan oleh para mubalik. Di saat Rasulullah SAW Taratul Maut, sebelum beliau meninggal dunia, beliau ditemani oleh anak beliau yang bernama Fatimah. Jadi Nabi sedang sakit. Jadi Nabi itu sebelum meninggal, beberapa hari sebelum meninggal, beliau sakit karet. Dalam riwayat dikatakan beliau diracun. Bahkan beberapa kali sholat beliau tidak sanggup menjadi imam. Bayangkan kok ibu awak di masa itu hidupnya yang menjadi imam Nabi di belakang. Bayangkan seorang Nabi. Pokoknya takwik sahabat tuh. Tapi karena sakit Rasulullah, beberapa kali sholat wajib beliau tak sanggup menjadi imam. Nah, di saat sakit itulah anak beliau Fatimah menemani. Tiba-tiba rumah beliau diketuk pintunya. Kemudian disuruhlah oleh Rasulullah untuk membukakan pintu. Keluar Fatimah, dibukakan pintu, nampaklah dua laki-laki yang berpakaian putih. Apa kata Fatimah? Maafkan ayahku dalam keadaan sakit dan tidak menerima tamu. Dia ayahmu sakit, dia mau dulu tak bisa nerima tamu dong. Cik Fatimah. Kemudian ditutup pintu. Ketika Fatimah menemui Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah,
siapakah yang datang wahai anakku? Apa jawaban Fatimah? Yang datang orang yang tidak aku kenal, wajah baru, tidak perlu doa apa dong. Kemudian Rasulullah terdiam dan Rasulullah mengatakan, wahai anakku Fatimah, sesungguhnya yang datang itu adalah yang akan memisahkan antara ruh dengan jasad. Itulah malaikat Israel. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita ketika dipersilakan masuk, apa kata Rasulullah? Pertanyaan beliau kepada malaikat Jibril dan Israel yang datang. Sebutkan, kata beliau, apa hakku? Apa kata malaikat Jibril? Sesungguhnya pintu langit dibukakan. Makhluk langit bergembira menyambut rohmu ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Lalu bagaimana dengan umatku? Padahalnya seharusnya bergembira akan bertemu dengan Allah Rasulullah. Tapi yang beliau tanyakan, maaf mai ambu, kalau aku dah adoli maaf. Apa kata malaikat Jibril? Sesungguhnya aku pernah mendengarkan kata Allah, kata beliau, tidak akan masuk surga umat-umat sebelum umatmu diselesaikan semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat sekarat pun kita yang diingat dari Nabi. Bahkan proses di saat ditariknya ruh beliau, ya, kemudian beliau masih sempat bertanya kepada Jibril. Apa kata beliau kepada Jibril? Wahai Jibril, apakah kau benci kepadaku? Kenapa engkau palingkan wajahku? Jadi Jibril itu mau belakang. Apa kata Jibril? Tidak ya Rasulullah, saya tidak benci, tapi saya tidak tega melihat engkau merasakan sakitnya kematian. Apa kata Rasulullah? Saya, ya Allah, timpakanlah rasa sakitnya kematian umatku, biarlah aku yang menanggungnya. Boleh itu nanti. Bahkan aku baca Nabi, sesungguhnya umat-umat terdahulu diberikan oleh Allah satu doa yang mustajab. Dan umat-umat nabi-nabi sebelumku, kata Nabi, jadi nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah itu diagih oleh Allah doa yang mustajab, termasuk Rasulullah. Dan nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah, itu sudah mengambil doa yang mustajab tadi. Sementara aku, kata Rasulullah, menyimpannya. Akan aku minta besok ketika di akhirat untuk memberi syafaat kepada umat. Pokoknya perhatikan Bapak Ibu yang berbahagia, umat-umat sebelum Nabi, ketika ada yang mencelakai seorang Rasul, seorang Nabi, Allah berikan azab. Benar? Umat Nabi Lut, dicairkan dengan Allah, ya kan? Umat Nabi Nuh, doa Nabi Nuh lah jadi banjir, wondok sadonya, mati bergelimpangan. Umat Nabi Soleh, seluruhnya nabi-nabi sebelumnya doa mustajabnya sudah diminta kepada Allah, tapi Rasulullah menyimpan. Bukti Nabi itu menginginkan keselamatan kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW, beliau itu memiliki sifat yang luar biasa. Kalaulah dalam ayat tadi dikatakan penyantun dan penyayang, itu Nabi. Betapa banyak kasih sayang beliau, Bapak Ibu yang berbahagia. Bahkan kasih sayangnya itu mengalahkan emosinya. Pernah Bapak Ibu yang berbahagia, beliau tausiah di Masjid Nabawi. Sedang tausiah mulai gini, sahabat-sahabat terbaik hadir. Tiba-tiba Bapak Ibu yang berbahagia, datang dari arah belakang beliau itu seorang laki-laki Yahudi. Nah,
kalau pakaian Rasulullah, jadi di Nabi itu tidak pakai peci mau diawak kono, tapi pakai surban, kain yang dililian jatena. Ujungnya beko keselempang ke tidak. Ujungnya ke belakang. Kalau ulama yang aku perhatikan yang mencontoh seperti baju dan belokan tulen seperti tulen. Jadi sorban ujungnya ke belakang. Nah, ketika Nabi ceramah, ujung sorban kok ditarik dari belakang, kecapkip Nabi. Sahabat dipukul sama. Kemudian sahabat berdiri, termasuk Umar. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, izinkan aku pancung kepalanya. Jadi di zaman itu pegang masjid bawa pedang pulang. Nah, pegang masjid bawa pedang, karena bisa jadi suatu saat musuh akan menyerang. Jadi Umar lah siap. Kata Nabi, tenangkan diri kalian, ini urusanku. Belum dicuali dan Nabi ke belakang nyoba ditarik. Diputar kepala oleh Nabi, rupanya orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Ada apa? Kece orang Yahudi tadi apa? Bayu tangan kini je. Awak potong utang Pak itu berbahagia di dompet narangi diminta malu lah kira-kira. Ibu Nabi seluruh sahabat terbaik hadir. Diminta utang, memintanya korek-korek. Bayu tangan kini je. Nabi wajar sahabat emosi dan marah. Tapi kata Rasulullah, tenangkan diri kalian, ini urusanku. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Bukankah belum tiba waktunya? Makanya Bapak Ibu berbagai masalah hutang piutang itu ada di dalam fikih itu, ada muamalah itu nak. Boleh-boleh, ada hitam jati putih, ada saksi. Kata Nabi, bukankah belum tiba masanya? Jadi Nabi tiba-tiba tanggal sekian. Apa kata orang Yahudi? Ada nak percaya kepada kalian umat Islam loh? Banyak ini, kata beliau. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar. Dia tahu Umar sedang emosi kena, tapi Umar yang disuruh. Wahai Umar, engkau pergi ke Baitul Mal, ajak orang ini. Ambil 20 sak kurma, karena hutangku kepadanya 20 sak kurma. Setelah itu kata Rasulullah, engkau ambil 20 sak kurma lagi, kasih kepadanya. Umar langsung protes, ya Rasulullah, hutangmu kepadanya 20 sak kurma. Lalu kenapa ditambah lagi 20? Apa kata Rasulullah? Itu karena engkau menakut-nakutinya dengan pedang. Umar takut 20 sak kurma. Semarah-marah dan seemosinya Umar bin Khattab, tetapi ketika perintah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Dia tahan dirinya, dia barangkit, capeklah kece Umar. Awak tahu bahwa karakter Umar, orangnya tegas, orangnya bagak. Tapi karena Nabi yang menyuruh, dia tetap baik. Barangkit berdua dengan orang Yahudi. Tiba di Baitul Mal. Baitul Mal itu tempat hartanya kaum muslimin. Kalau tiba Jawa ini seperti basnas. Nah, setelah itu setelah itu Umar bin Khattab mengambil 20 sak kurma. Ngambil ke yang Yahudi tadi. Setelah itu ngambil 20 aja. Apa kecil orang Yahudi tadi? Alah tuh, apa yang 20 apa saja? Kecil Umar terima. Mau Nabi yang menyuruh? Enak? Nggak usah kecil, terima. Kecil orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi tadi mengecek. Apa kecil beliau? Lain tahu siapa kamu. Kecil Umar, dia nggak perlu tahu dong. Menjaga Nabi semua di kerajaan. Apa kata orang Yahudi tadi? Saya adalah Sa'id As-Sana'ah. Langsung Umar kata, betulkah engkau Sa'id As-Sana'ah? Seorang yang hafal kitab Taurat.
sahabat-sahabat kami. Apa kata beliau? Saya bukan orang gila yang datang ke tempat Muhammad yang berkumpul seluruh sahabat terbaiknya. Kemudian saya permalukan. Tidak hanya itu, saya sakiti fisiknya. Hanya karena saya ingin membuktikan bahwa dalam kitab Taurat dikatakan bahwa akan hadir seorang rasul yang diantara cirinya rasa kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Maka saksikanlah, kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum masuk Islam. Karena beliau melihat kasih sayang Rasulullah itu kepada manusia. Nabi ketika dirinya yang disakiti, beliau tak pernah membalas. Kalau kepribadiannya dihina, tak pernah. Tapi kalau agama Allah yang dihina, contohnya 3 suku besar Yahudi itu habis di Rasulullah karena mempermainkan agama Allah. Tapi kalau pribadi, dan ditanya oleh Jeji Unto waktu kali kau kepala Nabi sedang sembahyang, Abu Lahab tu kan karena itu dia dapat sumpah dari Allah. Celakalah Abu Lahab. Kenapa? Karena Nabi ketika sedang sholat nyompok Jeji Unto. Nabi tidak pernah balik. Nabi Bapak Ibu berbahagia. Kasih sayang itu luar biasa. Bahkan beliau orangnya panyagan. Panyagan tahu Bapak Ibu? Tidak apa nama itu. Jadi ada asbabun nuzul ayat turun itu karena sifat panyagan Nabi. Nabi datang tamu banyak ke rumah beliau. Nah, ahlilah jam 11 malam tamu kalau mak dia mau olak-olak dia nak. Kecuali ahlilah jam 12:30 dia mau tanya. Nabi karena menghormati tamu, maka tantu kok ditahan aja Nabi. Kadang-kadang ada karakter orang yang model itu. Benar? Kalau jam 1 hari deh, aku besok pagi jam 3 lah kamu angkat lo ke Padang mah. Sebenarnya itu kan sindiran bagi tuan rumah. Ya. Tapi bagi yang nggak tahu dia lama-lamanya cerita bolak-bolak. Langkah belakang, langkah muka tuan rumah, masih dia cerita. Karena saking penyagannya Nabi, Allah turunkan ayat surat An-Nur ayat 27 tentang adab bertamu. Apa di antara adab bertamu? Pertama mengucapkan salam. Nah, yang kedua minta izin, boleh nak masuk. Kadang-kadang orang nyelonong aja nya. Assalamualaikum, ada jawab ya kawan, waalaikumsalam. Aduh, duanya sekali ke rumah ke dalam. Adanya tidak seperti itu. Silakan baca surat An-Nur. Minta izin dulu boleh kami masuk. Sudah kok membuat tuan rumah itu nyaman. Jam 1 bertamu mulai tidak nyaman mana dah. Akhirnya turun ayat itu. Terdiam Nabi, sahabat tahu kok pasti ada wahyu yang turun kok. Tak lama setelah itu ditanya sahabat Nabi, bahaya lama diam. Ada wahyu yang turun ya. Karena nanti sahabat, awak jadi saksi dah turun wahyu gini, kan? Bacalah ke kami. Nabi pun sadar membaca, tapi karena ayat Allah dibaca oleh Nabi baru merah muka, sama tu kira awak kira ya, kan? Baru pulanglah tamu-tamu itu di malam hari. Terus semua. Dan Nabi Bapak Ibu berbahagia, kasih sayangnya luar biasa. Kok ibu di rumah tangga, nah. Jadi kan rumah Nabi itu pas di samping Masjid Nabawi. Kok ini kan satu di Masjid Nabawi itu. Karena Nabi itu dikuburkan di kamar beliau. Nah, di kamar Nabi itu kan 3. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. 3 kuburan di dalam. Makanya bagi bapak ibu yang pergi ke Tanah Suci, ke Madinah,
Itu kan melewati makam Nabi di dalam. Bagi yang terontok, keluarnya mereka di tidur di dalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi pernah di Madinah itu tak salah gini masajinya. Dulu ada lapangan di situ di masjid itu. Jadi pernah ada perayaan hari ulang tahun orang dari Habasa. Bukan orangnya ulang tahun, tapi kotanya. Jadi hari ulang tahun kota kok lama adanya udah ini aja. Kok kami di Sawalunto 1 Desember. Hari ulang tahun kota Sawalunto. Dulu di zaman Nabi sudah ada hari perayaan kota. Jadi orang pertandingan heboh-heboh batanyolan orang rumah beliau Aisyah. Ya Rasulullah, itu kenapa orang berkerumunan? Ngapain mereka gembira-gembira di lapangan? Ya oke jalannya di rumah Nabi. Kecik Rasulullah, sahabat-sahabat kita yang dari Habasa lagi merayakan hari perayaan kota mereka Habasa. Akhirnya apa? Aku mau tengok atau Aisyah. Aku yang kecik Nabi. Dibuka lah jendela. Kalau situ jendela apa Pak? Kami kalau di Telawi Sawalunto itu namun tingkok. Situ apa semua? Tetap jendela ya. Jadi Rasulullah itu membuka jendela, tagak di muka jendelanya tuh. Ketika beliau tagak itu, Aisyah istri beliau pun mencari dengan posisi Bapak Ibu yang berbahagia, dagunya Pak diletakkan di bahu kanan Nabi. Sambil apa? Sambil pipinya baradu. Pipi kiri Aisyah, baradu di pipi kanan Nabi. Bayangkanlah bahwa romantisnya Nabi itu. Tak semanta dong. Sampai acara selesai berapa jam tuh togak pada itu. Apa le pernah ibu pada itu togak sampion? Dah lah orang kes. Sampai mah. Semakin kita mengenal Rasulullah seharusnya kita kok semakin sayang dan romantis kepada pasangan. Kok semakin kamu apa? Mulai banyak dan lupa juga namo. Oi, kan itu aja tuh. Dulu tahu awalnya pepet dong. Sayang mana-mana. Tapi kalau mau limo mau perhatikan. Karena aku dulu kan 5 tahun di rumah sakit Karajo. Bagi dan tua yang dirawat, kadang ngangi koi aja lagi. Entah dia lupa namun dalam mulai bajarak. Mudah-mudahan kami yang muda-muda semakin lengket anak-anak. Jadi romantis Rasulullah itu luar biasa. Ditanya oleh Nabi, selesai nonton, belum naik ke Aisyah. Sampai selesai kakak beliau pipinya beradu. Luar biasa Nabi. Jadi orang semakin kenal Rasulullah, seharusnya semakin luar biasa sifat kasih sayangnya. Nabi kok kalau untuk orang rumah beliau Pak, itu luar biasa. Sampai-sampai dalam dua riwayat yang berbeda turun surat. Saking Rasulullah itu ingin membahagiakan orang rumah. Jadi Nabi itu kan istrinya tidak satu, lebih dari satu. Kalau dulu orang rumah Nabi itu ada 2 namanya Sofia. Sofia itu janda Yahudi. Apa kata Sofia? Dulu Muhammad ini adalah orang yang paling aku benci. Karena ketika peperangan suamiku meninggal, ayahku meninggal, mertuaku meninggal. Tapi hari ini beliau adalah orang yang paling aku cintai karena kasih sayang Rasulullah. Jadi Sofia kok beliau punya koleksi madu. Bagian hobi minum madu, berarti itu sama hobinya Rasulullah. Minuman kesukaan Rasulullah itu madu. Minuman kesukaan Rasulullah madu. Jadi suatu saat Nabi pun nyoba lambe ke tempat Aisyah. Agak lama di tempat Sofia sambil minum madu.
nampak ada istri tua Nabi yang lain. Ditanyalah dari Aisyah, nampak Rasulullah kok nanti mau dia sampai ambil aja. Nah, Ecik beri, tak tahu Aisyah dong. Apa? Dia sampai Sofi, galak-galak apa-apa jadi minum madu je. Alah mulai agak cemburu. Mulai merah wajah beliau. Akhirnya projok kena monyet. Nah, jadi ketika Rasulullah pulang, projok kedua, istri Nabi yang tua, kemudian Aisyah. Ketika Nabi masuk rumah, ini aku nih berlaut kok. Nah, itu Nabi gak ada lama aja masuk ke rumah. Belum pernah sejarah itu Rasulullah itu membawa enak. Tapi di Sofi aku mau. Lalu dua Nabi di bawah aku nih minum tadi. Eci Aisyah. Punya aja Nabi. Aku setuju mau nih pulang. Apa kata Rasulullah? Mulai hari ini aku haramkan minum madu. Untuk apa? Untuk menyenangkan perasaan perempuan. Diminum. Asal sonanya, itu aku kalau ngomong belakang lalu aku mau dia mau kapan? Ya apa? Jadi untuk menyenangkan apa kata Nabi? Aku haramkan minum madu mulai ini. Asalkan Aisyahku menang. Turun surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah SWT? Hanya demi menyenangkan istri-istrimu. Begitu luar biasa Rasulullah. Penyatur, penyayang. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi kan pernah mengatakan, barang siapa memiliki 4 sifat, maka dia tak akan disentuh oleh api neraka. Apa 4 sifat itu? Hayyinin, layyinin, qoribin, sahinin. Apa itu?